Halo sobat, sehat bersama Nyoman. Kembali kami hadir saat ini di sebelah kanan saya ada Pande Nyoman suara kita. Pande Nyoman suara kita. Apa kabar Pak Pande? Sehat luar biasa. Mantap. Di sebelah kiri saya Dedi Sunandar, sehat luar biasa Pak Nyoman. sehat luar biasa. Kita memang semua harus sehat. Betul, Gak cukup yang luar biasa. Iya. Jangan sehat doang, harus sehat luar biasa. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol sedikit tentang bagaimana kita merawat kesehatan dan membuktikan bahwa betul kita sehat luar biasa. Iya. Kalau tidak salah, Pak Pande tempoh hari ke Bali. Ya, Ada beberapa hari di Bali, ya ada 2 mingguan. 2 mingguan ya, Full acaranya. full acara. Jadi jalan-jalan spiritual Pak Dwi. Dan jual dan acara ada kematian juga. Sekarang ini bisa ikut acara spiritual. Kalau boleh tahu tempatnya di mana? Tempatnya ya acara spiritual tentang kematian. Sebetulnya itu kan pendeta itu di kampus sendiri Taman Bali. Kedua pas ada waktu itu adalah acara besar di daerah Batur dan Sakih. Dua ya. Dua acara ini. Dua-duanya. Oh, acara kematian, Ya, terus acara di Batu dan Besaki. Oh, begitu ceritanya. kalau kita ke Batu kan jalannya datar aja karena di pinggir jalan besar, Ya. pinggir jalan gede. Tetap kita sembahyang. Setelah itu jam 9 langsung ke Sakih. 9 malam. Jam 9 malam. Saat itu juga. Itu dari Batu. Ya, jadi Batur, ke arah timur, arah Sakih. Hmm. Itu sekitar 1 jam. Kita sampai di Sakih sekitar jam 10:30 ya. Malam ya. Itu parkir di area parkiran yang bertingkat itu yang muat mobil bisa ribuan. Nah, dari situ kita start untuk jalan kaki ke atas. Bukan naik drone. Ya, Naik drone gitu. drone-nya ada. Drone-nya hanya untuk kameramen aja. Oh gitu ya. Terus kalau gitu makanannya gimana nih? Sampai ke bekam sampingnya. Ya, memang itu tujuan terakhir kan sebetulnya paling puncak itu yang disebut namanya Batu Madeg. Batu Madeg. Ya, itu paling atas sekali. Dan karena malam hujan rintik-rintik, kita tidak pernah menghiraukan itu. Just go away, jalan aja. Itu jaraknya berapa kilo kira-kira Pak? Nah, dari tempat parkir itu ke arah kan ada Mandala Utama yang paling besar. Nah, itu sekitar 1,6. Itu ya. Ya, ke atas lagi itu nanjak dengan berbagai jenis pulau bin. Tapi waktu Madeg mungkin sekitar 1 kilo lagi deh. Udah di atas banget. Total kota 2,6 kilo. 2,6 Jalan kaki. jalan. Dan posisinya nanjak. Ya, nanjak malam dan Dan gerimis. wah, luar biasa ini. Dan pas bayar juga di Mandala Utama begitu selesai bayar udah turun banget. Tapi ya kita tentu di dekat situ akhirnya dan turun lagi. Iya. Pengalaman Pak Pande untuk jalan kaki nanjak sepanjang 2,6 kilo. Gimana itu? Kecapean? Nggak ada rasa capek. Padahal kegiatan saya itu dari pagi itu nggak stop. Nggak stop. Setiap ini tuh tapi ada beberapa teman saya harus kunjungi nggak sempat cek betul full. Jadi kita mempersiapkan stamina yang luar biasa Pak ya. Ya, Untuk perjalanan itu Pak ya. ya memang persiapan stamina sih kalau saya sih udah rutin ya. Udah masih 10 itu tidak ada tawaran lagi buat saya karena itu investasi saya yang saya sudah merasakan sekali. Artinya tidak ada persiapan khusus. Nggak ada. Jalan-jalan aja. Sekarang Usia berapa nih? Kok Kalau bisa? Pak Nyoman nih kan.
tanpa ada rasa capek begitu. Dan situasinya malam gerimis, kok ada rasa capek? Ngerti saya dari dulu itu. Apalagi yang orang bilang pusing ya. Saya nggak kenal pusing. Nggak tahu deh. Apa itu pusing? Saya nggak ngerti. Sepanjang perjalanan itu, Saya lihat kiri kanan, ya katakanlah ada yang bisa lanjut, ada sebentar istirahat, ada yang mungkin ngopi-ngopi dulu. Karena kan hanya terus kiri kanan jalan kan banyak jualan. Saya akhir hidup kan jalan aja. Terakhir di Mandala Utama, ya butuh waktu sebanyak setengah jam lah. ya, Grafik gitu. mungkin yang bisa dibagikan untuk kawan-kawan, apa kira-kira tipsnya dalam usia yang tidak muda lagi, ya kan? Berapa usianya berarti, Pak? Sekarang ya sebentar lagi 74. Sebentar lagi. Nah, dalam usia seperti itu bisa tanpa kenal rasa capek, jalan kaki, Iya. nanjak sepanjang 2,6 kilo 26 lah. tanpa ada persiapan. Gimana? Apa ada yang bisa Pak Pandi bagikan buat kita semua? Apa kira-kira tips membuat Pak Pandi sehat luar biasa seperti Saya kan mengenal Kiki kan udah 15 tahun. Soal satu yang tidak bisa saya lupakan ya pengalaman waktu kaki saya kelindas mobil itu. Betul-betul saya udah putus asa. Ternyata super green food. Namanya kan super. Jadi green food. Iya. Makanan hijau yang sangat super. Kenapa? Ada 15 jenis vitamin dan 12 mineral yang sangat dibutuhkan oleh tubuh dalam bentuk tablet. Dan itu namanya kan juga makanan. Iya. Ya kita harus makan setiap hari. Teman-teman yang saya sekedar kasih 50 tablet, kok enaknya rasanya segar. Wah, maaf. Setelah Bapak percayanya ya Bapak setelah kelindes mobil itu katanya apa ya? Iya, Baru dengan minum super green food itu ternyata apa? Ada suatu perbaikan dengan sembuh. kaki. nyatanya Pandi harus nunggu kecelakaan dulu. Nah, Percaya. Baru percaya. itu suatu hal yang tidak baik. Iya. Jadi Saja. kalau istilahnya apa? Percaya dulu kenapa sih? Gitu kan nggak ada ruginya gitu ya Pak ya? Nggak ada Nah, ruginya. Ya tadi Pak Pandi kasih info backgroundnya itu kesehatan masyarakat. Ketika belajarnya, kita bilang kuliahnya, ya tentu nggak sendirian ya kan. Mereka pengetahuannya sama, ilmunya sama, Betul, ya. ya kan. Tetapi perilakunya yang mungkin Perilaku. tidak sama. Akibatnya apa? Yang mungkin bisa cerita. Barangkali usia-usia Pak Pandi ini ada yang sudah permisi duluan dari dunia ini. Banyak. Hampir 60% yang seangkatan saya. Dari 120 cuma tinggal 55. Dan itu udah banyak kan juga dan janda. Ya, ya. Untuk sehat luar biasa. Salah satunya adalah memenuhi kebutuhan nutrisi yang seimbang. Betul. Konsumsi setiap hari super green food yang secara rutin. Selain konsumsi super green food, apa yang dilakukan? Jangan mager lah, malas gerak. Mager. Iya, iya, iya. Itu yang saya lakukan. Saya rata-rata sehari 1 jam. Seingat saya Pak Pandi kan olahraganya dalam usia seperti sekarang masih bisa rutin olahraga bulu tangkis 2 kali. Awalnya saya 2 minggu, seminggu 2 kali. Sekarang saya cukup sekali aja. Mungkin masih bisa 3 set masih biasa aja, kok nggak ada ngos-ngosan gitu. Nggak ada, biasa aja. Kenapa? Karena kalau saya tes lung function, fungsi paru-paru saya, itu masih 5%. Terkadang kalau menahan napas, masih bisa di atas rata-rata orang yang normal. Nah itu kebanggaan hidup saya di situ. Ya mungkin intinya untuk jaga stamina kita tetap sehat ya. Mungkin itu pikiran yang positif seperti itu Pak ya. Iya. Nah, kedua mungkin istirahat yang teratur. Nah, juga mungkin ya olahraga juga yang teratur juga Pak ya. Iya. Nah, mungkin ya jangan lupa ya nutrisi kita yang Seimbang. seimbang.
Betul. Oke, Pak Pade, Ya. terima kasih sharingnya. Ya. Pak Dedi juga. Terima kasih. Kalau bisa saya simpulkan bahwa Ya. ini merupakan sebuah tips bagaimana kita bisa panjang umur, Iya, betul. tetap sehat, Sehat luar dan- biasa, dan tetap energi. Di antaranya adalah penuhi sel tubuh kita itu dengan Nutrisi. nutrisi yang seimbang. Kedua, jangan lupa olahraga setiap hari secukupnya. Ketiganya adalah istirahat yang cukup Betul. dan teratur, Iya. berkualitas. Kami di sini memilih suplemen per green food. Akibatnya apa? Kami seusia seperti ini masih tetap energi, masih tetap bisa berbuat sesuatu untuk sesama. Ada tambahan Pak Dedi? Ya, dengan istilahnya jaga sehatmu sebelum datang sakitmu. Baik, teman-teman semua, itu yang kami sharingkan tadi. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai kita jumpa kembali di lain kesempatan. Baik,